Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kita bisa ketemu di channel Adi Edukasi. Ingin uh, mengatasi jari tangan, khususnya jari tengah pada sakit, khususnya ketika bangun tidur di jam-jam pagi hari. Nah, ini banyak sekali yang menanyakan sekitar 730 email dan berapa kemarin 100 WA di jaringan HD Edukasi ya. Baik itu jaringan resep sehat alami, HD Edukasi channel dan di beberapa platform yang kita punya. Dan masuk segitu saya baca-baca hampir 500-an ya. Di email kemudian di WA itu cukup lumayan. Dan saya bantu untuk sharing tips ini mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk teman-teman karena ini bisa dilakukan secara mandiri. Masuk ke tipsnya, teknik yang pertama pastikan jari tangan bagian tengah yang mana yang sakit. Misalnya tangan kiri apa kanan. Kita ambil studi kasusnya di tangan kanan yang sakit. Jari tengah. Yang pertama, gerakan jari-jari seluruh jari seperti ini. Lihat ya. Nah, ini yang gerakan pertama. Tangannya posisinya seperti itu. Kita bisa duduknya fleksibel ya. Bisa di kursi, bisa di bawah. Kalau saya kebetulan di bawah ya. Dan intinya ini disesuaikan, yang penting kondisinya rileks. Dan gerakan yang pertama ini. Untuk durasinya berapa menggerak-gerakkan tangan seperti ini atau jari-jari? Kurang lebih 1-2 menit. Oke, jika sudah lipat. Misalnya ditekuk ini sakit, pelan-pelan lakukan semuanya, seluruh jari ya. Nah, seperti itu. Jangan digenggam gini ya. Kalau gini kan nanti dia akan membuat trauma, tapi usahakan ditekuk gini pelan-pelan. Otot tulang ini juga mempunyai semacam histori. Jadi dia kalau kita buat trauma, kita paksa, nanti dia ketika ada di session-session penyembuhannya itu lama. Jadi pastikan semaksimal sensasi sakitnya. Jadi jangan dipaksa. Kalau misalnya segini nih sudah kerasa sakit di jari tengahnya, ya cukup segitu. Gitu. Kenapa kok harus semua jari yang dilipat? Karena ini saling berkaitan antara jari satu sama yang lain. Hanya saja untuk fokus kita adalah menerapi jari tengah. Jadi step by step. Nggak bisa ini kita selesaikan sekaligus karena penanganannya beda-beda. Gitu. Clear ya, jadi bisa dipahami secara dasarnya itu. Seperti itu, jika kita sudah dilipat seperti ini, durasinya 1 menit, nanti teman-teman lepas posisi ke semula seperti ini. Setelah itu, pijat di ruas pertama di jari tengah. Sini ya. Nih, cara mijatnya menggunakan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri pastinya. Kan nggak mungkin kita mijat menggunakan jari tangan kanan, sedangkan yang sakit juga jari tangan kanan. Jadi seperti ini ya. Nah, oke. Ini durasinya 2 menit. Nah, jika sudah, kita pindah di sini. Jadi kita tarik. Nah, dia di situ. Lurus dengan jari tengah. Oke ya. Jadi diluruskan, pastikan ke jari tengah. Ini kalau sensasi jari kita lagi kurang nyaman, lagi dalam kondisi yang lelah atau ada semacam kesleo ringan gitu yang nggak sengaja, ini pasti kerasa di ujung-ujung
sampai ujung-ujung jari tengah. Kita gerakan seperti ini, pijat ringan. Nah, jika sudah, teman-teman pijat seluruh lengan nyampe lutut. Dimulai dari sini. Diluruskan dulu. Nah, titiknya sini. Ini sejajar dengan jari tengah atau jalur jari tengah. Nah, ini pijat sampai ke atas. Pijatnya begini ya. Oke, berhenti di situ, balik lagi. Nah, ini kurang lebih 10 kali nanti gerakan seperti ini. Pijat dari sini sampai sini, balik lagi, itu 10 kali gerakan naik turun. Oke. Yang gerakan terakhir, gerakan seperti ini. Jadi posisinya lurus, diginikan, balik lagi gini. Jadi digerakkan ke samping. Oke, ini gerakan terakhir. Nah, teman-teman bisa melakukan treatment ini sehari 3 kali, pagi, siang, sore, atau pagi nanti siangnya 2 kali, atau pagi nanti sorenya 2 kali dengan kalau efisiennya atau saran saya itu pagi, siang, sore kalau nggak sempat. Untuk kegiatan yang 2 kalinya, ke 3 kalinya, misalnya sore nih, itu dikasih jarak 2 jam atau 1 jam minimal. Jadi misalnya jam 5 nanti masuk ke jam 7. Misalnya jam 17 sore gitu ya, masuk ke jam 7 gitu. Jadi ada jeda. Jangan dibiarkan maraton atau kita berikan stimulus terus-menerus. Ini kurang kita rekomendasikan karena dia juga mempunyai semacam toleransi dan juga proses. Jadi ketika kita treatment sesi awal itu ada proses yang namanya komunikasi antara tulang, sistem tubuh kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, perbaikan-perbaikan ini yang harus kita jaga supaya mereka nggak menjadi kurang maksimal dalam prosesnya, seperti itu. Dan untuk yang nggak kalah penting, kasih jeda ketika memang jari-jari sakit, kita harus mengurangi dari kegiatan-kegiatan yang menggunakan jari-jari tersebut. Jadi misal kita ngetik, ya mungkin yang sekali ngetik itu bisa 1 jam full, kita coba kasih jeda gitu. Misalnya kegiatan 1 jam ngetik, kita kasih per 10 menit jeda, 10 menit jeda gitu. Biar ini jari-jari mulai dari persendian, terus peredaran darahnya, kemudian otot, semuanya bisa memberikan perform atau memberikan stimulus ke area-area yang sakit itu dengan maksimal sehingga kembali pulih seperti sedia kala. Oke, mungkin seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah bertanya, mudah-mudahan video ini bisa mewakili dari pertanyaan teman-teman. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulailah hari dengan bismillah, melangkah pasti tanpa lelah. Dalam doa ada kekuatan, hidupkan iman penuh harapan. Langkah cahaya, raih ridhonya, bersama Allah kita bahagia.